Jumpa lagi di Ribu TV dan jumpa lagi di Tech Podcast. Tapi kali ini berhubung kita lagi outing semuanya. Ada Chris, ada yang lain juga di sebelah sana, nanti kita bagi satu-satu. Jadi kita bikin ini di mana sih? Di Kulon Progo. Kita bikin di Kulon Progo. Habis sarapan, seret semuanya ke sini. Kita mau sharing-sharing dalam Tech Podcast edisi yang kali ini, edisi internal. Oke, Tech Podcast kali ini kayaknya gue ngobrol sama internal aja. Kita ngobrol sama internal aja. Kita mau bahas soal komentar netizen. Woi, gimana? Sensitif sekali nih. Sensi. Komentar netizen. Soalnya gini. Nggak dalam arti kata negatif, cuman komentar netizen ini mungkin mereka sendiri nggak sadar. Mereka nggak ngerti mereka komen apa nih. Mereka nggak ngerti efek dari komennya. Bisa gitu. Mereka dan orang yang baca komentar bisa nggak ngerti maksud dari komentar itu apa. Ya. Soalnya hati-hati loh, maksud komentar bisa macam-macam. Ya. Mau mulai dari part mana dulu? Ini yang part yang paling gue suka dan paling sering kejadian. Ya. Dari zaman dulu sampai sekarang paling sering kejadian. Lo pasti ngerasain juga nih. Apa yang dulunya jelek itu harus jelek terus. Setuju. Ya kan? Ya, selalu begitu. Selalu komentar netizen begitu. Ya. Padahal kayak sekarang misalnya apa? Mediatek. Kalau kita bicara tahun awal deh, lo mulai nge-review 2000 berapa? 2019. Kalau ada orang mau Mediatek mesti tracknya apa? Panas. Wow, panas, lemot, overheat. Itu overheat itu pembahasan yang lucu lagi nanti kita bahas juga. Panas, lemot, overheat, pasti gitu kan? Sekarang Mana tuh yang ngomong gitu? Nggak ada kan, sebenarnya udah tidak segitu. Walaupun sebetulnya mungkin handphone yang pakai Mediatek itu memang sedikit lebih panas. Tapi sebetulnya kan yang dosa bukan Mediateknya. Produsen HP-nya. Coolernya itu yang bikin si HP jadi lebih panas, gitu kan. Dan ini aneh gitu. Mediatek memperbaiki diri. Dulu mungkin Mediatek pakai pabrikasi yang nggak gitu kecil gitu ya, jadinya lebih tinggi suhunya. Sekarang udah makin kecil, suhunya udah makin rendah tapi performanya naik, ya kan? Terus orang lupa tuh, pada saat dulu dibilang pasti panas, pasti busuk, udah pasti gitu kan? Ya. Apalah namanya lah bahasa kasar gitu. Yang lucu ini kayak nggak membuka kesempatan buat siapapun untuk maju. Nah kalau mau tarik mundur lagi, Gun, sini Gun. Ini ada Gunawan nih. Bertiga. Gunawan ini coba perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya pakai Xiaomi dan Qualcomm stand. Nggak bisa. Nggak ada. Udah biar aja, langsung aja. Emang seragam sehari-hari kan? Iya. Enggak. Lu ikutin PC udah lama. Iya. Ya kan? Forum chip dulu ya. Iya. Ini parah nih. Zamannya gua di chip, dia udah ngurusin forum chip. Nah, dulu asumsi ke AMD apa? Yang awal-awal dulu. Iya, panas. Sekarang Baik-baik aja pakai. Nah, tapi pada saat pertama kali AMD jadi beres, selama sekitar 5 tahun orang-orang masih teriak AMD panas. Iya. Ya mirip-mirip lah sama handphone. Mirip kayak handphone. Mediatek 3-4 tahun masih dibilangin panas padahal enggak. Jadi sebagai netizen ini harus agak hati-hati. Pertama kalian nih yang belum pernah pakai, jangan sakit hati kalau misalnya ada barang bagus. Kayaknya sakit hati gitu kalau ada barangnya jadi bagus gitu. Terus harus jelek gitu, harus dijelekin gitu. Dan buat kalian yang lagi nyari info, yang jadi PR adalah hati-hati sama netizen yang sakit hati ini, yang baper. Nah. Netizen baperan ini. Itu Bersakit hati karena wah gue udah beli HP, ada yang lebih bagus. Nah, waduh, nggak boleh nih, harus dihujat nih, gitu kan? Atau Chris sering ketemu kali ya? wah, Tiap kali gue kan full banyak ini patch istilahnya sekarang patch shitpost lah, patch meme, patch jokes gitu. Mereka semua tuh ngehujat berlindung di balik humor. oh iya kan joki. Tapi hujat dulu. Opini publik. Pendapat saya. Iya. Betul Pak. Pendapat pribadi itu cenderung adalah ya pendapat kalian sendiri. Tapi kalau pendapat pribadi diungkapkan di
tempat yang umum dan jadi menggiring opini publik, itu menjadi salah. Itu menjadi bahaya. Itu nanti masuk ke dalam ranah etikanya benar apa enggak. Kan gitu. Kalau misalnya itu menggiring ke arah etika yang buruk, ya buruk. Asumsi yang salah gimana? Nah itu kuncinya kan, asumsi. Asumsi yang salah. Iya, kadang-kadang asumsi berlaku di depan. Oh, udah pasti nih kalau udah pakai MediaTek pasti panas. Kalau pakai AMD pasti panas. Gitu kan? Ya masa seterusnya panas. Kalau gue sering ngomong tuh biasanya gini. Kita dulu semuanya ngompol pas kecil. Masa sih 25 tahun kemudian Enggak perbaikannya, mau dibilang ngompol terus. Soalnya kan brand itu isinya orang. Iya. Brand itu bukan isi robot yang ya udah bikinnya pasti begini gitu. Ya. Nggak mungkin, pasti berubah. Orangnya pasti mau perubahan, orangnya pasti mau lebih bagus lagi, lebih baru lagi, pasti begitu. Yang gue bingung kenapa ya netizen selalu berharap bahwa entah ya berharap atau sukanya bilang bahwa ya udah pasti panas. Oh, kayaknya gue ada teori nih, gue ada teori konspirasi nih. Teori konspirasi. Orang Deddy Irfan bahas teori konspirasi. Kan karena gue dulu termasuk orang-orang yang merasakan hal ini gitu. Gue pingin di lingkungan gue terlihat pintar. Wah. Kebayang nggak ya? Kebayang nggak ya? Kebayang. Gue cuma membayangkan bagaimana kalau gue sendiri nggak punya kesempatan buat belajar lebih banyak untuk tahu lebih banyak apa yang terjadi sama gue. Apa yang gue tahu saat itu akan gue pakai terus-terusan. Ya. Iya kan? Gue cuma mikir gitu. Iya ya, kalau misalnya gue nggak diajarin ke sini, nggak disentil sama si ini, nggak disentil sama si itu, nggak ngobrol sama engineer-nya ini, segala macam, gue nggak tahu tuh. Mungkin asumsi gue masih sama terus. Pada akhirnya gitu. Tapi sekarang coba lihat, kalau orangnya baru tahu sedikit doang, ya asumsinya sama terus dong. Ya. AMD panas kayak. Gitu loh. Jadi gimana ya? Gue nggak ngerti bagaimana cara mengubah pola pikir supaya nggak selalu berpatokan bahwa sesuatu yang buruk tuh pasti di brand itu pasti akan buruk terus gitu ya. Dan brand tuh kalau udah wangi itu ya, udah pasti wangi terus. Gua tanya deh, lu awal-awal dulu zamannya di brand yang gitu ya. Snapdragon 808 sama 810. Gimana? Ya, mengecewakan udah gitu. Berani pakai nggak? Belakangan aja males gue pakainya gitu. Ngeri kan? Iya. Jadi kalau ada yang bilang Snapdragon selalu bagus, woi, Nggak tahu. tahu sejarah lu. 808 sama 810 itu baru yang namanya overheat. Banyak yang salah loh soal overheat. Iya. Menurut lu overheat apa? Kayak gimana Pak? Overheat itu gimana? Dulu awal-awal, gue tanggapan gue terlalu overheat adalah ya ketika udah terlalu panas HP-nya gitu. Di tangan. Tangan Berasa kepanasan. Overheat. PC gimana kalau di PC dulu? Pasti. Overheat PC, prosesornya suhunya ketinggian atau apa gitu yang deteksi. Nah, ya kan? Prosesor suhunya ketinggian. Patokannya ketinggian? Iya makanya. Itu kan belum ada patokan. Dulu belum ada kan? Kalau sekarang kan ada TJ Max. Ya kan? TJ Max berarti berapa? iya, TJ Max berapa? TJ Max kepentok. TJ Max itu limit di mana prosesor jalan normal, ya kan? Jadi kalau ketemu di 100, kalau sekarang 110 loh. Iya, ada 110. Ini kata yang megangin. Nah nih 110. Jadi sekarang 110. Jadi kalau belum ketemu TJ Max-nya sebetulnya belum overheat. Karena belum panas berlebihan. Iya. Terlepas dari kita megangnya udah tangan kita melepuh, ya kan? Gitu. Soalnya kalau bicara tangan kita melepuh berarti mobil itu overheat semua. Nah, mesin soalnya Panas loh. panas, Pegang mesin pada saat lagi hidup kan enggak kan? Tapi mobil itu overheat pada saat dia bilang dia overheat. Iya. Sensornya udah naik. Sensornya bilang oh ini udah kelebihan. Terus mungkin ya bahkan semua valve udah mulai dibuka. Iya. Ya, gitu kan. Jebret, bus keluar asap di mana-mana. Nah, udah itu overheat. Jadi overheat bukan karena kita merasa panas. Iya kan? Dan juga ada batas yang udah tercapai. Iya. Dan juga waktu itu kan kasus rame-ramenya overheat itu karena terjadi seringnya di benchmark kan. Ya, bukan di penggunaan sehari-hari. di benchmark. Iya. Dan itu jadi patokan yang dipakai netizen untuk ngehujat. Itu bener loh sebetulnya. Overheat di benchmark, yang terus benchmarknya berhenti ada tulisan overheated. Yes. Itu bener overheat. Itu benar. Itu bener overheat. Sekarang orang bilang overheat kalau tangan gua panas 47 derajat Celcius overheat tuh. Itu yang jadi masalah. Ya kan? 47 overheat tuh panas banget.
dia lupa, kurang belajar mungkin bahwa prosesor di dalamnya itu suhunya bisa 80 sampai 90. Jadi kalau di luar yang 40 itu masih adem. Nah, tapi ROG bisa 50. Iya. Tapi nggak disebut overheat. Snapdragon. Kalau Snapdragon nggak boleh overheat. Mau 50 juga nggak overheat, 55 nggak overheat kalau Snapdragon. Karena Snapdragon. Iya. Ya. Kalau Exynos? Exynos 42 overheat. 42 harus overheat. Kenapa? Exynos harus busuk. Waduh. Harus jelek. Ini di clipping nih, ntar dipotong bagian ini terus disebar ke yang lain lagi. Ada timestamp, ada timestamp. Ntar pasang timestamp nggak boleh. Timestamp apa sih? Ya itu lah pokoknya. Ada itu kan, ada nomor-nomor jalan itu. Kalau dipotong kelihatan ya ntar ya. Ya tapi kan itu maksudnya gini, netizen selalu bilang kalau MediaTek dulu panas, kalau Exynos pasti panas gitu kan. Entah kenapa orang-orang pada nggak mau terima. Selama berapa tahun pertama mereka membaik, pasti nggak diterima. Iya. AMD awal-awal membaik, ada yang mau terima gitu? Ada yang mau terima. Pokoknya Intel, harus Intel, nggak boleh nggak Intel. Kalau pakai AMD busuk pasti gitu. MediaTek awal-awal membaik, keluar Dimensity itu. Iya. Orang nggak mau terima. Helio gitu melihat Helio G itu udah lumayan tanda-tanda baik. Nggak mau, pasti busuk lah, ntar nge-hang lah, ntar inilah, ntar itulah, pasti gitu. Selalu ada cara untuk memburukan itu. Membaik pun nanti dicari lagi masalah baru. Apa? Yang paling sering lihat apa? Sampai sekarang masih tuh, buat MediaTek masih kena tuh. Kamera atau gimana? Kamera ya, pasti dibilang, wah ntar kameranya buruk karena pakai MediaTek. Sinyal jarang sih. Kalau gue lebih sering kalau di forum-forum bahas MediaTek tuh nggak gampang dioprek, nggak kayak Snapdragon. Nggak gampang dioprek gitu kan. Sementara kita nggak pernah ngoprek lagi udah. Bukan nggak pernah ngoprek loh. Kita pernah ngoprek, cuman udah nggak make sense kalau buat sekarang sebenarnya. kata-katanya intinya Lagi, iya. Kalau dulu mah sampai nggak jalan, handphonenya tetap Masih banyak waktu, masih banyak waktu ya. Ini satu lagi, emulator. Oh iya, Wah nggak jalan kalau emulator gini. Yang main pakai emulator cuma dikit. Cuma entah kenapa demi memuaskan harus menghujat satu tipe itu, mungkin supaya kelihatan dirinya pinter, ya. Dia harus ngomong itu. Jadi buat kalian yang mau belajar, lagi mau mempelajari sebuah produk tertentu, terus ngelihat di kolom komentar ketemu sama yang terlalu menghujat kayak gitu, harus dipertanyakan kenapa dia menghujat, apa gitu. Kenapa dia harus menghujat sekeras itu? Kadang-kadang sampai jagatnya dibilang dibayar. Iya. Kesel banget tuh. Kesel banget. Ya ampun, udah capek-capek dikerjain buat membuktikan gitu kan, terus tiba-tiba gitu. Tapi nggak apa-apa. Selain kalau gue punya perspektif lain gitu ya, sudut pandang lain, nggak cuma sekedar pengen terlihat lebih pintar. Cuma kalau gue lihat orang-orang yang berusaha menghujat, yang berusaha suaranya, kalau gue bilangnya vokal minority gitu ya. Ini tuh kayak berusaha menjadi perwakilan berbagai macam orang gitu, perwakilan banyak orang. Gue mewakili komunitas gue. Karena dia dari komunitasnya pada ngomong gitu semua. Tapi itu tidak menjelaskan sebuah komunitas ya. Lu juga anggota komunitas sebetulnya. Tapi bukannya kalau lu terlalu berusaha masuk dalam komunitas, lu akan berusaha mendukung semua yang ada yang dianggap sebagai pakemnya komunitas. Nah, agak pinggir jurang nih gue ngomonginnya. Tapi kenyataannya kan gitu. Yang harus diperhatikan juga adalah memang komunitas itu bagus. Kita bisa nemu bug segala macam, komunitas cerita. Karena banyak orang yang nyobain, si A ketemu bug ini, si B ketemu bug ini, si B ketemu. Lu waktu ngetes beberapa handphone, apalagi yang rame-rame kayak S24 series Ultra gitu kan. Kan gua ngelempar beberapa komentar komunitas kan. Chris, tes ini kan gitu. Berguna komunitasnya, cuman kadang-kadang nih pakemnya itu suka miss gitu. Kadang-kadang suka miss karena biar bagaimanapun sebagian, gue nggak bilang semuanya, ada aja orang komunitas yang bisa punya koneksi langsung ke brand, tapi sebagian tuh nggak punya koneksi langsung ke brand, nggak bisa background check. Iya, harus background check. Sementara jurnalisme selalu harus background check, harus cek ulang, cek dari sana. Ini kenapa ya terjadi kayak begini? Ini kenapa ya terjadi kayak begini? Ini ada apa ya? Kayak yang miss kemarin kan, wah S24 Ultra vividnya nggak kurang vivid. Lu tau nggak ternyata jawabannya apa? Sebenarnya Samsung merasa bahwa vivid ini terlalu vivid. Di mana? Di mata netizen pembela iPhone bilang Samsung itu tidak natural.
Nangkep nggak? Sementara Samsung itu sensitif sama kayak gitu-gituan. Kalau penyuka iPhone bilang kurang natural, coba kita bikin lebih natural. Bikinlah lebih natural kan, jadi nggak bleber warnanya kan. Yang ngamuk pencipta Samsungnya sendiri, yang udah suka sama warna yang vivid. Tapi memang sih gue juga mempertanyakan kenapa nggak dari awal aja software-nya dibikin kayak software sekarang. Ya, sampai sekarang udah ada vividness-nya, udah dipentokin, udah ada pilihan gitu. Ya iya sih. Kalau asumsi gue sih mungkin tim research-nya baru ngerasa suara itu lebih banyak sekarang gitu. Iya. Karena yang mesti hati-hati, nah ini yang lucu lagi nih, silent majority. Oh tadi kan gue bilang vokal minority. Vokal minority, tapi harus hati-hati adalah silent majority. Yang beneran beli. Serius? Tapi bener. Silent majority itu yang beneran beli. Itu bener loh, silent majority itu beneran beli. Kayak pemilu jadinya. Tapi silent majority beneran yang sebetulnya lebih penting. Kayak orang-orang pada bilang gini, banyak banget yang track ya. Kenapa HP ukurannya nggak kecil? Betul. Banyak kan yang track. Kenapa HP ukurannya nggak kecil? Kan lebih enak tuh, kecil. Yang 6 inci aja, 20 banding 9, 6 inci gitu. Enak tuh, nggak mau saya mau cari yang kecil. Kenapa ya di kelas mid end nggak ada yang kecil? Kenyataannya, silent majority bilang kita nggak mau beli. Yang tahu siapa? Produsen. Karena begitu dia keluarin HP-nya kecil-kecil, nggak laku. Generasi ini iPhone nggak kuat. iPhone berhenti. Iya. Kenapa? Nggak laku. Gitu. Jadi sebetulnya kalian yang teriak bahwa HP itu ukuran layarnya harus kecil baru keren. Kalian yang minority sebetulnya. Iya. Gitu. Sementara ya cost bikin handphone lebih kecil tuh cost juga. Costly. Mereka harus mikirin power managementnya, baterainya mesti diselipin ke dalam situ, terus UI-nya juga harus bisa handle layar yang kecil kan. Tiba-tiba baterainya cuma 3.700. Oh, ini nggak usah dibeli. Iya, protes lagi. Itu makanya hati-hati sama yang namanya, bukan hati-hati ya, perhatikan apa yang terjadi dan dilakukan oleh silent majority. Ya, nyarinya apa gitu kan. Orang bilang, wah iPhone cuma buat gaya-gayaan doang. Kenyataannya penjualannya tinggi banget. Tapi mungkin gue bantu lurusin ya, maksudnya netizen kita kan banyak yang mudah terbakar nih, mudah tersinggung. Oh berarti sekarang udah ada berapa pasti? Ini udah sudah pasti gitu. Berarti, Om Ded, berarti kita nggak boleh komen kita minta HP kecil dong, percuma nggak didengar. Nggak gitu juga. Boleh, maksudnya sharing di komunitas, sharing di terus aja, boleh. Iya. Saya butuhnya HP kecil. Iya. Tapi pada akhirnya yang memutuskan keputusan produsen melakukan sesuatu kan bukannya laporan penjualan. Yes. Itu. Jadi tapi itu membuka celah loh. Kayak misalnya Asus. Zenfone-nya kemarin kecil-kecil terus. Ya kan? Dia berusaha untuk ngambil itu pasar yang itu, yang kecil, pasar kecil tapi yang memang carinya seperti itu. Gitu kan? Terus siapa? Samsung seri S23, 22, 24 itu semuanya kecil. Ya, polosnya ya. Polosnya semuanya kecil. Masih lanjut, tapi nggak berani kecil-kecil amat. Xiaomi 14 itu juga kecil, walaupun nggak kecil-kecil amat, ya kan 6,36 inci, nggak kecil-kecil amat, nggak sampai 6, tapi masih lumayan kecil. Terus kenapa flip dibikin? Iya. Bawanya gampang tuh ya. Lebih kecil buat bawanya, lebih ringkes, karena ada orang butuhnya ringkes, tapi layarnya maunya gede. Karena orang-orang yang sebetulnya ada banyak orang yang maunya ringkes. Jadi nggak mau gede-gede amat. Tapi butuh layar yang lumayan besar. Mungkin gara-gara kayak gue gitu ya udah plus gitu. Just nggak mungkin kalau layarnya kecil gitu. Gue tahu gedean. Bisa, cuma gedean. Tapi maunya tetap kecil. Gitu. Jadi mulailah dibuat jalan tengahnya. Jadi tetap disuarakan, cuman jangan kecewa, nggak usah marah-marah. Nah itu loh, nggak usah pakai kata-kata yang kasar gitu, nggak usah terlalu menjatuhkan. Karena ini lagi lucu nih. Tadi kita bicara soal silent majority. Sekarang kita bicara mungkin arahnya ke sadar nggak bahwa mereka didengerin. Oh iya, ya kan? Lu udah jalan bareng sama brand kemarin. Kerasa nggak? Kerasa kan? Brand itu pusing.
gitu. Dan itu pusing mikirin, di sini diomongin begini, di sini ngomongin di sini. Yes. Sementara netizennya merasa bahwa kita nggak bakal dengerin, kita ribut aja. Iya. Ya kan, betul. Kemarin gue pergi sama Tekno, mau headquarter, ngobrol. Itu terjadi. Mereka curhat, bahwa mereka mendengar begini. Iya kan, benar kan? Itu. Tapi mungkin ya netizen lupa. Segala macam feedback dari netizen, dari penggunanya, itu tuh bukan suatu hal yang instan, terus langsung beres. Gitu. Nggak bisa selalu instan. Gimana kan? Nggak bisa tiba-tiba bikin semua kalau digituin ya ada barangnya berapa bulan. Mereka udah ngomong nggak berapa lama? Apanya? Berapa lama kira-kira kalau misalnya mereka mau bulan saya sebelum ya? Belum. Tapi kalau dibayangin kan ada dari proses perancangan, pemesanan, produksi. Iya. Perancangan aja, ngerancang HP masa ya 2 minggu. Nah, benerin balancing box software gitu, itu juga nggak cepet itu. Itu bahkan setelah produksi. Iya kan? Iya. Setelah beta testing lah, setelah beta testing terus masuk mass production gitu kan? Ini aja mungkin tahunan. Iya. Setahun udah bagus loh. Iya. Setahun udah bagus sebetulnya. Sekarang kan kita semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa berbicara gitu. Dari sisi brand juga pasti ada namanya skala prioritas kan. Mana yang mesti diberesin dulu. Nggak mungkin semua feedback itu langsung diakomodir semuanya. Kan ada resiko dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah itu makanya. Tapi jangan berhenti ngasih feedback. Iya. Bukan berarti nggak boleh ngasih feedback. Cuman sabar. Jangan terus ngomel-ngomel. Membantu kan membangun juga brandnya. Iya. Dan sebetulnya ini ya jangan terlalu cepat GR juga gitu. Wah kemarin saya bilang bahwa saya butuhnya layar kecil, tiba-tiba keluar tuh kan didengar nggak bisa begitu. Bisa nggak bisa begitu. Ini mirip-mirip kayak kalau bicara soal didengerin ya, itu forum-forum itu, itu sebetulnya ada penyusup brandnya semua loh. Sadar nggak? Sebetulnya ada penyusup brandnya. Mungkin lebih dari satu. Iya. Kalau itu bukan orang dari brandnya sendiri yang masuk dalam situ, itu ada temennya yang dari brand itu yang ditanyain terus. Apa yang terjadi. Segitu pedulinya mereka. Tapi ya karena mereka itu kalau udah dengar sesuatu, mereka harus mengkaji dulu apakah ini ya atau tidak, apakah semuanya bilang kayak begitu. Habis itu diajukan ke pusat. Pusat mikirin itu bener apa enggak, bisa atau enggak, secara finansial itu masuk di akal atau enggak. Apakah cuma satu negara doang yang melakukan yang minta itu? Kalau cuma satu negara nggak mungkin. Karena produksinya kan satu titik harus langsung banyak gitu kan. Tapi karena kalau banyak negara yang butuh itu, oke kita bikin. Contoh yang lucu itu adalah Samsung seri A dengan IP ratingnya. Itu literally gue ditanyain, gimana butuh nggak sih sebetulnya ini? Kenapa? Kita dengar banyak banget feedback dari Indonesia bahwa begini, butuhnya ada IP rating di Samsung seri A. Gue masih inget tuh di Thailand waktu itu. Acara apa sih? A80 ya, launching. Yang liatin itu ya, apa? Blackpink. Ya Allah, itu Blackpink. Kayak gitu. Waktu itu Samsung seri A tidak ada yang IP rating. Pernah sekali. A7, A8 itu yang single, tapi habis itu udahan. Terus semua teriak, kenapa nggak ada terus itu? Kan? Di bis itu gue inget banget pas A80 launching, kita semua ditanyain. Media, reviewer ditanyain, sebetulnya butuh nggak sih? Kita jawab butuh. Kenapa? Ya karena Indonesia kan yang pakai motor banyak. Nah, 50% kejadiannya adalah kemungkinan besar kena air tuh karena gara-gara hujan. Jadi IP rating penting. Itu diajukan. Terus yang gue denger nih, beberapa negara di Asia Tenggara lain yang mengajukan hal yang sama dengan alasan yang mirip. Filipina gitu segala itu mengajukan hal yang sama dengan alasan yang mirip. Ya. Nah, begitu dikaji ulang kayak begitu 1,5 tahun kemudian kalau nggak salah keluarlah IP rating. Jadi nggak bisa lu ngomong sekarang kejadiannya langsung besok, nggak bisa. Apalagi misalnya apa ya? Ini kan yang udah beberapa generasi ya baru mau keluar ini kan. Mintanya ini ya harus ada besok. Ya nggak bisa dong. Gimana caranya? Nggak bisa. Jadi ada kebutuhan untuk produksi dan inputan itu nggak semuanya bisa. Kayak misalnya kenapa nggak di Snapdragon 865 dibikin aja lagi? Banyak loh yang minta gitu. Banyak kenapa 865 buat produksi yang bagus kan? Banyak yang minta kenapa nggak dibikin aja lagi gitu kan? Dikira bakal produksinya lebih murah gitu. Iya betul. Dikira bakal lebih murah. Enggak, hasilnya produksi sama aja harganya. Atau malah kalau misalnya itu kan udah pakai node produksi, fabrikasinya udah lama kan. Biasanya kalau udah fabrikasi lama gitu,
butuh fabrikasi baru. Mesin-mesin yang lamanya kan udah nggak ada disingkirin. Jadi mereka line produksinya jumlah Atau di convert, outputnya, atau di convert. outputnya lebih dikit, jadi lebih mahal loh malahan. Malah lebih mahal, bisa. Iya. Itu berapa tujuan? Mungkin yang Dan lebih nggak dan fiturnya juga ketinggalan. EV1 nggak ke support, kan? Nanti lo mau nonton video tiba-tiba udah mulai banyak yang EV1 nggak ke support. Tahu lagi nonton video yang EV1 panas aja. Karena lempar ke prosesor, baterai joro-joro salah lagi kan gitu. Ya. Gitu. Jadi memang tidak semuanya bisa diakomodasi dengan coba. Contoh lagi nih, netizen juga minta katanya handphone tuh nggak bisa dirakit aja. Kalau bisa Itu banyak banget tuh yang minta. Google Ara harusnya berhasil loh. Gagal kan? Gila tuh, gagal depan mata gua tuh. Pas di show off di CES, gua gak kebagian buat ngeliat, kesel gitu kan. Gak berapa lama kemudian dibatalin. Untung gua gak sempet lihat. Netizen pada gak sadar, banyak yang gak sadar bahwa sebetulnya prosesor itu pin outnya tuh banyak. Pin out itu konektor ya, konektor. Karena prosesor bisa sampai ratusan bahkan ribuan konektor di bawah punya prosesor atau SoC itu ada ribuan, bisa sampai seribuan kalau sekarang ya. Kalau di handphone mungkin masih ratusan, karena kecil kan, mendekati 1000. Nah, ini tergantung teknologi apa yang mau dipasangin di sebelah sananya. Yang konyol, kalau ini udah dipastikan ketika segitu, terus teknologinya berubah. Masalahnya, kan bisa diperkirakan, nggak bisa diperkirakan loh teknologi itu. Nggak bisa diperkirakan. Kayak misalnya sekarang lagi mau bikin 6G, semua lagi pitching nih sekarang nih. Ide gue begini 6G, ide gue begini 6G, ide gue begini. Lo mau bikin pin out spesial gitu, tiba-tiba tahun 2028 ditetapkan. Oke, 6G seperti ini, pin outnya beda, konektornya beda, jumlah pinnya beda. Karena jumlah pin beda mungkin bisa disamain, tapi masalahnya karena ada kebutuhan spesial yang tidak bisa diakomodasi sama jumlah pin yang sebelumnya. Bubar itu. Interkoneksi interchangeability bubar semua. Solusi yang sederhananya adalah dibikin jadi gede banget. Bisa loh. Tapi HP lu segede gini. Karena konektornya, ya kan? Dia pin outnya 900 nih. Jaga-jaga deh gue bikin 1200 gitu. Gue bikin 2000 pin outnya. Ya udah segede gini. Semakin gede berarti kan buang semakin banyak tempat di PCB. Iya. Banyak yang kebuang juga dong berarti. Banyak yang kebuang. Dan baterainya jadi, baterai dan PCB-nya gede. Ya. Itu makan daya. Karena baterai boros. Salah lagi. Ntar netizen bilang, ya jangan gitu dong bikin. Ya, lu aja yang bikin gitu. Produsennya terlalu kesel. Lu aja yang bikin gitu. Makanya apa ya? Ini kan perancangan prosesor tuh bukan kayak sulapan kan. Iya. Bukan tiba-tiba. Jadi. Dan pernah tahu nggak? Gue pernah dengar kasus, bukan pernah dengar, membaca, dan ini report beneran, kasus netizen yang membuat sebuah perusahaan besar undahan. Zaman dulu lo masih ikutin Palm ya, tahu. Palm PDA Palm. Pada saat PDA Palm itu keluar, yang paling jago, yang paling keren dari Palm itu adalah punya Sony, Sony Clie. Tapi sebetulnya Palm ini kan single core ya, single core cuprut gitu ya, maksudnya sebenarnya nggak ada papanya gitu. Sama Clie dipasang dual cores. Pakai prosesornya Intel. Nggak ada yang bilang Intel nggak ada ARM-nya, ada. Waktu itu ada, pakai prosesornya Intel waktu itu. Xscale, betul. Baru mau keluar dari mulut tuh Xscale. Top banget sih. Saya tidak relate. Belum nyemplung ke dunia teknologi pada masa itu. Pada masa itu udah ada yang convertible. Waduh, nanti gue coba dikasih gambar-gambar sih ya, kayak Clie yang convertible. Udah ada keyboardnya di bawah, ada touchpadnya, bahkan ada stylus semua. Pas belum, Palm pasti pakai stylus, harus kan joting kan. Handwriting recognition pakai joting. Terus ada multimedia playernya. Sedemikian yang awal-awal, sedemikian prosesornya nggak kuat ngedrive multimedia player, dipasang hardware. Jago Clie itu, luar biasa jago banget Clie itu paling canggih. Gue punya 3 biji kayak gitu. Saking sukanya, dari yang paling basic sampai yang paling itu keren-keren semua. Problemnya apa? Netizennya Amerika, karena mereka targetnya sebagian Amerika, itu nggak mau baca manual book. Jadi mereka sering salah mengoperasikan. Itu ada yang dibuka bisa diputar, patah dong, putar kebalik.
Jadi mereka sering tidak memahami, tidak mempelajari apa yang ini, dan mereka komplain. Karena dia rumit memang. Jepang ini waktu itu bikinnya terlalu rumit. Keren, tapi memang lu harus belajar. Ini rumit, keren tapi rumit. Buat orang Jepang itu bukan masalah. Gue pegang, keluarin box aja ini. Iya, buat anak forum gak ada masalah. Kita paham. Buat anak-anak gadget gak ada masalah. Tapi this silent majority ini jadi berisik. Kenapa? Karena mereka punya masalah dengan kurang memahami itu. Apa yang terjadi? Klia berhenti. Dengan alasan itu, Klia tidak mau lagi ekspor ke Amerika. Dia berhenti ekspor ke Amerika, otomatis berhenti ekspor keluar dari Jepang. Itu 2000 awal ya? 2000 awal banget. Itu udah forum berarti ya? Udah forum. Forum. Justru rame-ramenya di forum. Rame-ramenya di forum. Forum tekis. Iya, forum tekis ya. Forum tekis yang disamperin sama orang-orang non-tekis. Kan biasa ya, ini sorry ya buat yang anggota komunitas atau apa. Biasanya nih komunitas akan disamperin sama orang-orang yang nggak ikut tekis, begitu mereka kena masalah. Jadi jangan heran kalau isi forum isinya banyak masalah. Tidak berarti volumenya bikin masalah, enggak. Tapi memang itu tempat orang-orang mencari solusi dari masalahnya. Wajar, it's okay. Bukan hal yang buruk, cuman jangan salah kaprah bahwa isi forum itu pasti itu yang terjadi dan hanya itu yang terjadi. Ya, ingat ada silent majority tadi gitu. Suara forum tidak mewakili suara seluruh konsumen. Suara forum bisa jadi masukan, bisa banget. Cuman memang susah kalau mesti dibilang pasti dia yang terjadi, itu yang terjadi di situ. Ya enggak, itu terjadi pada orang-orang yang ngobrol di forum gitu. Nah, balik ke yang Klia tadi, bubar loh. Berhenti. Udah kayak mau nangis gitu. Dia berhenti. Ini apa sih? Kartu kamar. Oh, punya Chris. Terus ditinggal pasangannya. Sini. Sini, Ki. Gantian. Gorengan demen deh nih. Sini. Ngomongin gorengan. Nggak pakai gorengan, tapi ngobrolin gorengan dia sini. Dia dulu. Topiknya gorengan soal. Wah, logonya ganti. Tadi logonya pakai Snapdragon. Xiaomi sekarang gratisan, Pak. Kalau nggak dipakai tanya. Lagi ngobrol soal komentar netizen. Sekarang gue mau nanya sama lo. Lo sama Chris mirip-mirip nih masuknya nih. Iya. 2019 ya? Iya. 2018, 2019 lah. 2019 ya. Kalian tuh angkatan yang nggak bisa berangkat ke luar negeri karena belum setahun ya? Awal sempat. Lu yang enggak ya? Gue yang mau berangkat suruh bikin paspor, tahu-tahu COVID. Dan sekarang pertanyaan gue, kalian berdua nge-review ya, bikin konten review segala macam, nungging jungkir balik jempalitan, lihat komentar netizen discouraging nggak? Suka bikin drop nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kalau gue sih di bawah happy aja. Di bawah happy aja ya. Ya lucu gitu. Iya gitu aja. Gitu. Udah kebal ya sama Pak. Udah kebal. Maju terus aja ya. Iya. Dibilang berbayar ya sudahlah ya. Ya udah. Nah, tapi kadang-kadang memang mempertanyakan, ya kenapa sih gitu ya gitu. Itu pasti ada kecewa aja juga dong. Soalnya tuh gue sebagai orang yang dulu bukan reviewer kan gue baru masuk 2019. Itu gue bisa paham kenapa mereka ngomong gitu. Itu kenapa? Coba menurut kenapa? Karena gak pernah nyobain barangnya. Misalnya kan, yang paling sering kan produk A, produk B, terus kita kayak produk A, kita kayak happy banget nih review produk A. Ini bukan cuma di smartphone ya, di laptop juga. Laptop. Kayak, kita happy banget nge-review produk A, pas produk B kok kayaknya biasa aja. Wah, dibayar nih yang produk A. Padahal kenyataannya emang produk aja kelewat bagus. Ini kadang-kadang membuat kita ragu-ragu ya kalau mau bilang itu bagus banget ya. Iya. Gara-gara itu juga ntar dibilang ini dibayar nih spesial, dibayar buat buat ngebagus-bagusin produk A gitu. Iya, belum pernah nyoba. Iya. Dan mungkin kalau gue ada sudut pandang lain juga, gue juga paham kayak kenapa orang-orang ini segitu ngerasa lebih pintarnya segala macem gitu. Gue pun jujur aja baru sadar ketika udah mulai lebih paham, baru sadar gitu loh, bukan pas awal-awal baru ngerti. Jadi waktu baru ngerti, gue tuh merasa suara yang gue lontarkan itu untuk semua orang. HP ini bagus, mending ini aja. Itu dari sudut pandang gue.
Iya, iya. Itu kesalahpahamannya adalah konteks itu sudut pandang gue, dan itu gue gak sadar akan itu gitu loh. Ngerasa ini mah buat gue bagus, buat lu juga pasti bagus. Oh iya. Padahal setiap orang punya background beda-beda ya. Gue butuh waktu lumayan lama untuk menyadari kalau setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda-beda. Buat gue oke, buat lu belum tentu oke gitu. Iya, dan lucunya sebetulnya kalau dipikir-pikir itu satu hal yang benar. Cuman memang kalau misalnya lu terlalu apa ya? Aku sentrik ini. Terlalu aku sentrik dalam ngobrol di komunitas atau di kolom komentar. Ini kadang-kadang bisa misleading buat mereka yang tidak sama pola pikirnya, gitu. Ini bisa misleading gitu. Si contoh deh, misalnya Contoh. kayak misalnya di forum game nih yang paling ramai Genshin deh sekarang gitu. Banyak tuh yang nanya, HP buat main Genshin apa nih gitu. Iya. Budget gue cuma 3-4 juta. Wah, Gue kaget gitu loh. Banyak banget orang yang beli HP second mantan flagship aja gini-gini. Woi, prosesornya lu mesti cari yang ini gitu. Waduh, gitu. Patokannya kadang prosesor doang. Lu mesti cari prosesor ini, pasti gamingnya beres. Waduh, belum tentu. Ntar kena cap. nah terus kaget tuh, kok frame rate cuma segini doang? Katanya prosesor pasti ini. Nah itu balik ke yang kata Rifki tadi. Karena belum nyoba. Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba yang banyak, itu masalahnya. Perasaan smartphone aja ada yang ini apa yang gue pakai ini? Apa? Mi 11 Ultra. Mi 11 Ultra. Oh, yang kemarin dipakai sama dia. Itu aja antara dari Xiaomi, dari Oppo, dari brand A, B, C gitu. Bisa beda-beda kan. Yang satu bisa, ini kenapa baterai boros banget. Nah, Yang satu bisa, ini kenapa bodinya panas banget. Yang satu kok nggak panas. Bisa beda-beda. itu dia. Jadi banyak orang mengira bahwa kalau brandnya ini pasti akan begini. Iya. Kenyataannya enggak ya? datanya enggak, teknologi nggak sesimpel itu juga ya gitu. Iya, makanya kan banyak orang nanya kan, laptop tuh paling sering tuh. Bang, mau nyari laptop buat ini, bagusan brand yang mana ya? Yang nggak tahu, butuh kebutuhan lu apa gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ini ya karena kita udah satu pemahaman kali ya. Mungkin kalau kalian netizen ada yang nanya ke member-member jagat, nggak mungkin kita langsung ngasih jawaban. Misalnya Om Ded 5 juta dong, laptop bagus apa, HP bagus apa gitu. Biasa netizen kita kan pengennya langsung kasih opsi kan. Oh, lu beli ini. Selesai. Pengen disuapin gitu. Cuman kalau nanya sama kita pasti banyak orang akan kesel juga gitu. Pasti. Karena kita akan tanya balik, kebutuhan lu apa? Pakai buat apa? Iya. Kita akan menggali balik, dan itu kadang-kadang mungkin akan membuat netizen atau kalian yang nanya tuh jadi mikir dulu gitu loh. Dan gue udah pernah kena dengan cara yang paling buruk banget sih. Gimana tuh? Karena gue ikutin gitu. Muter-muter. Iya. Karena ujung-ujungnya ternyata dari awal udah nggak jujur. Gimana? Nyarinya katanya laptop buat kuliah, ya kan? Asumsi laptop buat kuliah jangan mahal-mahal amat, ringan, enteng bisa dibawa, gitu dong. Berarti nggak nyampe 10 juta, ringan, enteng nggak bisa dibawa, gitu kan? Setelah muter-muter agak bingung kenapa ya? Karena dia nyari ada GPU-nya terus gitu. Ya cari ya MX kan, gini. Ada nggak yang lebih kecil? Ujung-ujungnya apa? Setelah 1 jam, ternyata mau buat gaming juga. Kan kesel. Dari awal aja ngomong, Bang, saya mau buat gaming juga, budget saya sekian. Ternyata budgetnya lebih gede. Ada yang lebih ngeri lagi. Mana orangnya? Bim mana? Bim. Woi, sini. Temen lo nih, mau gue julitin nih. Sini. Nah, ini anggota lawas nih. Bim Anto. Ini Bimo ini dari awal Jagat berdiri ya. Iya, tahun udah 14 ya. Apa dong tahun berapa belas? Itu zaman Dari awal. Dari zaman jahiliyah. Dari zaman gak gajian. kenal Pernah kan? Iya, makanya. Pernah kan? Temen lu kan yang nanya waktu itu. Pagi-pagi gue inget banget tuh, pagi-pagi nanya. Cari laptop convertible. Ingat gak kasusnya? Inisial lah. Enggak. Dia gak bakal nyebutin gue inisial siapa gitu. Nyari laptop convertible. Gue nyariin, lu nyaranin gitu kan. Suaranya beli apa dia? MacBook kan? MacBook. Convertible. Beberapa jam kita berusaha untuk nyari hasil tes segala macem ke dia. Dia bilang, coba butuh gini, kamu butuh budget sini. Suaranya dicerita, udah beli apa? MacBook.
daripada MacBook convertible. Apa dirubah jadi convertible? Karena ternyata nggak jujur. Ini asumsi gue ya, nggak jujur. Dia mau cari laptop yang ada wow factor-nya di atas meja. Gitu dong. Kalau convertible kan mau ketemu klien, tepret, bisa dibalik keren. Akhirnya nggak nemu apa? Ya udahlah beli yang logonya menarik aja kan gitu, selesai gitu. Ya gua dibilang itu salah. Kebutuhan orang bebas-bebas saja, tapi jujur lah dari awal. Nyari aset eksklusif. Nyari tampilan eksklusif yang keren gitu kan. Ya cuma itu. Ini dia itu pagi-pagi. Ini ya sore-sore dia bilang, "Udah beli nih." Udah. Apa? MacBook. Itu tuh nyari list barang udah kayak bikin list skrip rekomendasi gitu. Wah, itu sampai 10 juta gitu. Kita pikirin list rekomendasinya ini apalagi dulu belum ada Tokped, belum ada e-commerce Shopee segala macam. Telepon dulu. Iya. Belum, makanya nyari-nyari gitu. Aduh, mabok. Ujung-ujungnya dia MacBook. Itu kurang jujur gitu, dan merasa bahwa ada generalisasi yang bisa diberlakukan, terutama untuk yang bilang nyari laptop buat kuliah. Wah, iya. Itu paling bisa dijawab. Nggak bisa dijawab itu. Itu nggak bisa dijawab. Soal itu komentar-komentar netizen nggak bisa dijawab. Terus ya kalau bicara soal komentar soal laptop apa yang atau handphone apa yang agak kesulit juga tuh ya, kadang-kadang yang belum subscribe. Iya. Ini nggak minta subscribe ya, tapi kenyataannya emang begitu. Kapan ya? Baru tadi pagi gue ngejawab kalau nggak salah. Pas ini direkam, ada yang nanya di YouTube Shorts. Ada komentar. Komentarnya apa coba? Bang, review dong Realme 12 Pro Plus. Padahal videonya baru tayang hari lalu. Udah tayang videonya. Itu Bang, review dari Realme 12 Pro Plus. Lagi mana kalau bilang? Dan kalau pengen tahu bukan lu tinggal, walaupun let's say lu belum subscribe gitu, lu tinggal klik nama channelnya terus lu scroll dikit. Iya, nggak perlu scroll sampai jauh banget gitu. Gitu. Kenapa mesti ditanya? Sebenarnya tinggal itu search aja, benar kata gue, search aja Realme 12 Pro Plus. Jaga terus dia keluar. Kadang nggak usah pakai JDRP juga keluar. Sombong ya Allah. Jangan. Tapi kayak begitu, komentar-komentar ini menunjukkan bahwa kadang-kadang, nah ini yang sedih ya Satya. Hati-hati sama yang sedang mencari menggali lebih dalam dengan cara baca komentar, karena di komentar ini juga banyak generalisasi. Itu banyak yang kayak tadi dibahas tuh kan, banyak generalisasi. Jadi kadang-kadang kalian nggak benar-benar bisa belajar dari komentar juga, tapi bisa melihat bahwa komentar itu mungkin bahwa tanggapan orang itu seperti ini. Tapi hati-hati sama silent majority juga. Silent majority lagi. Ya, jadi karena waktunya udah habis, semua udah harus pada pulang, beberes. Kita cukupkan aja podcastnya kali ini. Sampai jumpa lagi di tag podcast berikutnya, versi internal. Betul gak sih yang internal kayak begini dibikin reguler mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali? Tulis di kolom komentar. Yang santun ya komentarnya.